Luhut marah besar di depan Jokowi karena ijazah masih saja jadi isu murahan. Berbicara, berbahasa, dan tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini, kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun. Saya saksi hidup. Dan saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang di sana, saya bisa saksi. Karena saya harus katakan ini agak keras sedikit, karena menurut saya udah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Yang belum subscribe, bantu subscribe. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang Opung Luhut Binsar Panjaitan ya, yaitu dia marah besar di depan Presiden Jokowi. Bukan karena ketupat lebaran gitu ya, atau yang kurang empuk, atau karena opornya ya yang kurang santan gitu ya. Tapi karena satu hal teman-teman ya, isu ijazah palsu yang terus-terusan dipakai sebagai senjata murahan untuk menyerang Jokowi. Ini sudah kayak kaset gitu ya, kaset rusak yang muter lagu jelek terus gitu teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, saya mau ceritain kemarin Opung Luhut ini datang ke rumah Jokowi di Sumber Solo ya. Awalnya sih cuman silaturahmi Idul Fitri gitu ya, salam-salaman ya, standarnya Ramadan lah ya, salam-salaman, makan ketupat, dan mungkin sekalian nostalgia gitu, zaman masih jadi anak buahnya Jokowi kan, ya wajar lah gitu ya, masih mengingat gitu ya. Tapi setelah pertemuan itu teman-teman, Luhut bilang, mengatakan sesuatu gitu yang bikin banyak orang panas dingin gitu ya. Saya datang ke sini karena respect gitu ya. Kalian tahu kan artinya respect ya kan? Saya ini anak buah Pak Jokowi dulu, dan saya tahu selama 10 tahun beliau bekerja keras untuk Indonesia. Wih, ini keren banget ini. Opung Luhut mengakui gitu ya. Kalimat ini sederhana teman-teman. Kalimat ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kenapa saya bilang kenapa? Karena ini kayak tamparan telak ke mereka yang kerjanya cuma nyinyir. Iya, yang kerjanya cuma nyinyir, mencari-cari celah untuk menjatuhkan Jokowi. Beberapa orang yang katanya berintelektual, katanya profesor, malah sibuk bikin teori konspirasi seakan-akan negeri ini dipimpin oleh seorang yang ijazahnya diduga palsu. aduh. Dan anehnya, nggak ada satupun lembaga negara yang sadar gitu ya. ya, logikanya teman-teman,
Logikanya di mana gitu ya? Masa iya gitu ya? Selama 10 tahun ada presiden palsu gitu ya, tapi semua lembaga negara diam aja. Ini bukan sekedar kritik teman-teman, tapi ini lebih ke arah kebodohan yang dikemas dalam teori absurd. Ya gitu teman-teman. Dan yang lebih ironis teman-teman ya, ironis banget ya. Orang-orang yang percaya teori ini bukan hanya rakyat biasa yang gampang termakan hoaks gitu ya, tapi juga orang-orang dengan gelar akademik tinggi. Ternyata gelar tinggi nggak menjamin kecerdasannya teman-teman ya. Itulah teman-teman, hati-hati ya. Luhut dengan satu kalimat sederhana ya, itu langsung membanting semua narasi-narasi bodoh tadi ya, narasi-narasi kebencian yang dibuat oleh mereka-mereka itu gitu ya. Karena kalau tuduhan itu benar ya, Luhut nggak akan mungkin membela Jokowi seperti ini. Saya yakin teman-teman, nggak mungkin dia bisa berkata seperti itu ya. Luhut ini orang yang keras, to the point. Apalagi saya tahu bagaimana orang Batak menjadi TNI. Ya aduh, bokap saya kan pensiunan purnawirawan, bagaimana dia kerasnya gitu ya. Dan bukan tipe yang basa-basi ya, bukan tipe itu. Kalau Jokowi benar-benar salah ya, dia pasti sudah meninggalkannya sejak lama. Tapi faktanya dia tetap datang, tetap menunjukkan respek, dan tetap mengakui bahwa Jokowi telah berjasa. Nah, inilah letak kegagalan para intelektual dungu-dungu itu teman-teman. Ya. Mereka sibuk mencari kesalahan, tapi lupa bahwa Jokowi bukan cuma soal ijazah. Jokowi adalah soal kerja nyata. Keren gak? Ya. Banyak orang berharap Prabowo akan bertindak keras terhadap Jokowi, bahwa setelah Prabowo menang dia akan membersihkan warisan Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Prabowo malah semakin dekat dengan Jokowi. Mereka yang berharap ada drama politik besar pasti kecewa berat. Kecewa berat teman-teman. Makanya mereka mencari semua cara, melakukan semua cara untuk menjadikan berita hoax gitu ya. Mereka pikir akan ada konflik gitu ya, akan ada balas dendam, akan ada pengadilan politik ya. Tapi yang terjadi teman-teman, Jokowi dan Prabowo malah akrab. Ya, seolah-olah menggoreng isu ini jadi kehilangan rasa gitu ya. Mereka yang terus berharap ada drama malah jadi kayak nonton sinetron tanpa klimaks gitu. Kecewa kan tuh ya, kecewa ya. Opung Luhut ini mengajarkan satu hal penting teman-teman, biar kalian tahu teman-teman Sirait Media khususnya ya. Politik itu bukan cuman soal mencari kesalahan, tapi juga soal mengakui jasa ya, pengorbanan. Kritikus-kritikus yang merasa pintar itu ya teman-teman ya, lupa satu hal. Politik itu bukan seminar filsafat teman-teman. Ya,
Politik itu soal siapa yang benar-benar bekerja. Itu siapa yang benar-benar membangun negeri ini. Ya. Sejak awal ya Jokowi naik ke panggung nasional, dia selalu diserang dengan berbagai macam tuduhan. Mulai dari isu PKI, anti asing ya, ya anti Cina ya, terus ijazah palsu ya, sampai tuduhan otoriter ya. Seorang Jokowi dibilang otoriter. Ini ngaco banget gitu ya. Otoriter dari mana? Dia hina, nggih. Ya, istrinya dihina, nggih, diam aja. Ya. Terus anaknya dihina, cucunya sampai dihina, biarkan saja. Yang penting dia kerja. Itu. Tapi anehnya ya, semua serangan ini nggak pernah berhasil menjatuhkannya, teman-teman. Ya, nggak pernah. Kenapa saya bilang? Karena yang menyerang selalu memakai cara yang salah. Caranya salah. Ya. Coba lihat pola mereka, ya. Dulu mereka bilang Jokowi itu keturunan PKI. Mereka buat video ya, ceramah penuh kebencian ya. Tapi buktinya mana ya? Nggak ada tuh. Makin kesini orang-orang ini malah muak dengan narasi-narasi ini gitu ya. Banyak orang jadinya udah muak dengan narasi opini mereka ini gitu ya. Lalu mereka coba tuduhan lain. Apa tuh tuduhan lainnya ya? Dibilang lagi Jokowi itu otoriter ya. Otoriter dari mana? Bandingkan ya dengan pemimpin sebelumnya. Jokowi dikritik sana sini, tapi tetap aja orang yang mencaci maki dia di media sosial masih bisa hidup dengan nyaman. Ya. Setuju? Siapa buktinya? Ya cari sendirilah. Ya. Dan puncaknya teman-teman, puncaknya semua isu itu semakin konyol ya ketika mereka bilang Jokowi ikut campur dalam pemilu 2024. Saya bilang katanya Jokowi nggak netral. Katanya Jokowi melanggar demokrasi. Tapi lucunya teman-teman, yang teriak paling kencang soal itu adalah orang-orang yang dulu juga memainkan politik kotor ketika mereka berkuasa. Mereka lupa bahwa rakyat nggak bodoh. Rakyat bisa memilih siapa yang bekerja dan siapa yang cuman bisa berteriak. Ya. Lalu di tengah semua kebisingan ini muncul Luhut. Seperti biasa, dia nggak banyak basa-basi. Dia cuman bilang satu hal sederhana yang menohok, tapi ya menohok, bikin orang kepanasan. Banyak orang kepanasan, apalagi kaum sebelah. Jangan terlalu nyinyir. Lihat dulu kerja Jokowi selama 10 tahun. Dan ini adalah tamparan keras bagi mereka yang selama ini sibuk menyerang tanpa dasar. Luhut tahu Jokowi bukan manusia sempurna, tapi dia juga tahu bahwa Jokowi sudah bekerja lebih dari kebanyakan pemimpin lainnya. Luhut juga tahu bahwa politik itu enggak bisa dimainkan dengan emosi semata. Harus ada keseimbangan antara kritik dan apresiasi. Itulah bedanya Luhut dengan para penggemar politik yang kerjaannya cuman bersuara di media sosial.
yang hanya cuma cuap-cuap, minta ini, minta itu, minta ini. Ya apa kontribusimu kepada negara ini, bos? Ya, hanya cuma negor sana, kritik situ, tanpa alasan, tanpa kejelasan gitu ya. Lalu sekarang kita baru masuk ke Pak Prabowo. Banyak orang berharap Prabowo akan melawan Jokowi ya. Mereka berpikir bahwa begitu Prabowo menang, dia akan menjaga jarak dari Jokowi dan membuat kebijakan yang berlawanan. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Prabowo justru semakin dekat dengan Jokowi. Lah kenapa, Bang Leo? Karena Prabowo bukan politisi bodoh. Dia tahu bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh besar di masyarakat Indonesia. Dia tahu bahwa rakyat masih melihat Jokowi sebagai pemimpin yang berhasil. Itu kawan. Pada akhirnya politik bukan soal siapa yang paling keras berteriak, bukan soal siapa yang paling banyak menghujat. Politik adalah soal siapa yang benar-benar bekerja. Dan Luhut itu tahu, ya, Opung Luhut tahu betul Jokowi, ya, bagaimana kinerjanya. Dan Jokowi tahu ini. Dan sekarang Prabowo juga mulai menunjukkan bahwa dia memahami ini. Kalian lihat nggak? Ya, kalian lihat nggak? Jangan hanya sekedar menjadi penonton aja, ya. Para pengamat yang sok pintar, profesor yang merasa paling cerdas, dan tukang nyinyir yang gak pernah puas akan terus berbicara. Tapi sejarah gak akan mencatat mereka. Sejarah hanya akan mencatat mereka yang benar-benar berbuat sesuatu untuk bangsa ini, kawan. Ya. Kalau kita lihat ke belakang, ada satu pola yang selalu berulang dalam politik Indonesia. Orang yang kerja nyata selalu dihujat, sementara orang yang cuman berteriak selalu merasa paling benar. Kita lihat dari zaman Soekarno, Soeharto, sampai era reformasi, polanya selalu sama. Yang turun ke lapangan, yang membangun jalan, yang menghadapi rakyat langsung, selalu jadi sasaran kritik. Ya, Jokowi sudah membangun ribuan kilometer jalan, tol, bendungan, pelabuhan, dan bandara, teman-teman. Jokowi sudah mengubah wajah infrastruktur Indonesia. Lalu yang mencaci maki Jokowi selama ini, prestasi apa mereka? Prestasi apa mereka? Coba komen di bawah. Komen di bawah. Ada jalan yang mereka bangun? Tidak ada. Yang ada komplain. Ya, ada kebijakan yang mereka buat dan berdampak besar? Tidak ada. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Yang ada cuman ocehan, kritik tanpa solusi. Ya, kritik tanpa solusi, dan teori-teori kosong yang hanya bisa dibahas di seminar atau di Twitter.
Jadi buat kalian yang masih percaya teori konspirasi ini, teman-teman, coba pikir lagi lah. Coba pikir baik-baik. Politik itu bukan seminar filsafat, teman-teman ya. Bukan soal siapa yang paling pintar debat. No way. Ya. Tapi siapa yang benar-benar bekerja, ya, benar-benar hatinya untuk membangun negeri. Nah, sekarang giliran kawan-kawan deh, kawan-kawan Sirait Media, tuliskan komentar di bawah ya, kasih tahu pendapat kalian tentang isu ini ya. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang tercerahkan gitu ya. Kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Yuk kita tukar pikiran dan juga bantu klik tombol subscribe ya teman-teman, karena harus mendukung. Saya juga ada rencana akan berangkat bertemu dengan Pak D ya untuk mendengarkan itu. Teman-teman nanti bisa support apa yang harus disupport ya teman-teman, karena itu sangat membutuhkan sekali gitu. Kita bukan YouTuber yang didukung oleh, disponsori oleh brand dan sebagainya, enggak. Kita hanya YouTuber ya biasa aja gitu, tapi mencintai kinerja Pak Jokowi. Itu aja dari saya Leonardo Sirait teman-teman, dan juga teman-teman ingat pesan saya. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah, karena NKRI harga mati. Bye bye. Yo, Jokowi lovers in the house, yo. Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami gak minta beras, apalagi ditransfer. Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi, 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 Jokowi. Opung Parbela katanya kawennya guru gembul. Tetap solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin. Tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Adri Fanani paling tua tapi cerdas. Pengalaman luas bukan omong doang keras. Egar Mahmud teriak setiap hari. Ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer, kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Rinaldi SB diem aja males respon, tapi tetap stay cool. Langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap. Re-upload Parbela, geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick. Kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Sirait Media, Batak tapi periang. Loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi tampan dari Manado. Nada tinggi, skill tajam kayak pelatih Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan. Tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan garis keras tetap solid. Gak butuh transfer, kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik. Pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami. Hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia.